Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Kerajaan Panjang dan Mataram Islam oleh Lutfi Hadijaya. Absen 18. Kelas 9A. 1. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Panjang mengalami kemajuan, memperkuat posisi dan memperluas pengaruh. Namun, pada akhir abad ke-16, Panjang menghadapi ancaman dari Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Panjang akhirnya jatuh dan menjadi bagian dan Kerajaan Mataram pada awal abad ke-17, meskipun peranannya dalam menyatukan kekuasaan di Jawa pasca keruntuhan Demak tetap penting dalam sejarah. Kerajaan Panjang mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Hadiwijaya meninggal pada 1582 dan digantikan oleh putranya, Sultan Prawata. Sultan Prawata tidak mampu mempertahankan kerajaan dari serangan Mataram dan dibunuh pada 1586 oleh saudara tirinya, Sekar Sedalepen, yang berpihak kepada Mataram. Setelah kematian Sultan Prawata, Panjang resmi jatuh ke tangan Mataram, yang semakin menguat. 2. Meskipun hanya bertahan 18 tahun, Kerajaan Panjang meninggalkan warisan penting, menjadi titik peralihan dari kejayaan Demak ke Mataram. Panjang juga berperan dalam perkembangan Islam di Jawa, dengan para penguasanya berperan penting dalam penyebaran agama Islam. 3. Kesimpulannya, meski singkat, Kerajaan Panjang memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, membantu Iransisi menuju kekuatan Mataram. Panembahan Senopati, lokoh yang berasal dari Panjang, mendirikan Kerajaan Mataram yang kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa pada abad ke-17. Guru Sunan Kalijogo diantaranya adalah 1. Sunan Bonang, atau Raden Abdurrahman, adalah salah satu wali songo yang terker dalam penyebaran Islam di Jawa. Dikenal karena menggunakan pendekatan Buddha lokal, seperti gamelan dan wayang kulit, untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga dihormati karena kedalaman ilmu agama dan kemampuan mengajarkan dengan cara yang dapat diterima masyarakat Jawa. 2. Sunan Ngampel Denta, beliau juga dianggap sebagai salah satu guru Sunan Kalijaga, yang memberikan bimbingan dalam hal agan dan spiritualitas Islam. 4. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan ulama, sekaligus penasehat pemerintahan di era Majapahit pada masa Prabu Kertabumi hingga Demak, Panjang, dan Mataram awal. Beliau juga termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi seniman dan arsitek yang ulung. Salah satu media dakwahnya yang dikenal luas hingga sekarang adalah melalui pentas wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu, diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimasada, sebagaimana dijelaskan Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Lahir pada tahun 1450 Tuban, Majapahit, meninggal pada tahun 1592 Kadilangu, Demak. Kesultanan Mataram dimakamkan di Kadilangu, Demak, Demak. Guru Sunan Kalijaga. Dan ini adalah salah satu peninggalan Sunan Kalijaga di Pulau Jawa. Nama istri dan anak Sunan Kalijaga. 1. Istri Sunan Kalijaga bernama Nyai Ageng Gribik. Mereka memiliki beberapa anak, salah satunya yang terkenal adalah Sunan Prapen. Namun, informasi tentang anak-anak Sunan Kalijaga yang lainnya kurang terperinci dalam sejarah dan lebih banyak berfokus pada anak-anak dari Sunan Kalijaga yang terlibat dalam penyebaran Islam di Jawa. Nama orang tua. Nama orang tua Sunan Kalijaga adalah Raden Sahid, ayah,
dan Nyai Ageng Malingsih, ibu. Raden Sahid dikenal sebagai seorang bangsawan, sementara ibunya, Nyai Ageng Malingsih, berasal dari keluarga yang terpandang. Sunan Kalijaga, yang lahir dengan nama Raden Jurumertani, kemudian dikenal sebagai salah satu wali Songo yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam, yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan penataan pemerintahan di Jawa. Setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Panjang, Mataram berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat. Meskipun akhirnya terpecah, pengaruhnya tetap bertahan melalui kerajaan penerusnya, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Panembahan Senopati mengklaim keturunan Raja-Raja Majapahit dan memperoleh dukungan luas dari pasukan dan masyarakat. Pemerintahan Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam, yang didirikan oleh Panembahan Senopati, berkembang pesat dengan penaklukan wilayah sekitar dan penguatan pengaruh Islam di Jawa. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaan dengan ekspansi wilayah luas, meskipun serangan terhadap Batavia gagal. Setelah Sultan Agung meninggal, persaingan internal antara putranya menyebabkan kemunduran dan pemecahan kerajaan pada abad ke-17, dengan terbentuknya Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta setelah Perjanjian Giyanti 1755. Warisan Mataram Islam tetap besar, mempengaruhi penyebaran Islam, kebudayaan, dan sistem pemerintahan di Jawa hingga saat ini. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Karya sastra Gending dari Sultan Agung. Adanya Tahun Saka. Adanya kerajinan perak. Adanya tradisi kalang obong. Terdapat kuliner khas kue kipo. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.